Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga dimanapun kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Helgi Gunardi, program studi Pendidikan Teknik Elektro dari Universitas Negeri Makassar. Sebelum kita membahas mengenai sistem pengukuran, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu, yakni Ibu Elvira Makmur, SPD MPD, yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai sistem pengukuran. Dalam sistem pengukuran terdapat dua sistem pengukuran, yakni yang pertama sistem analog dan yang kedua yaitu sistem digital. Sistem analog ini berhubungan dengan informasi dan data analog. Sinyal yang ada dalam analog berbentuk fungsi kontinu, misalnya jarum pada skala meter dan penunjuk skala elektronik. Sedangkan sistem digital berhubungan dengan informasi dan data digital. Penunjukan angka digital dapat berupa pulsa diskontinu yang berhubungan dengan waktu. Jadi, penunjukan display itu dapat berupa dengan angka tanpa kita harus membaca dari skala meter. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, yaitu alat ukur digital. Perlu kita ketahui semuanya bahwa alat ukur digital merupakan alat ukur yang menunjukkan besaran yang diukur dalam bentuk angka. Dengan alat ukur digital, kesalahan pembaca dihilangkan oleh penunjuk langsung dengan angka dari besaran yang diukur. Adapun macam-macam dari alat ukur digital, seperti multimeter digital. Yang pertama itu multimeter digital. Multimeter digital sering digunakan dalam pengukuran besaran-besaran listrik. Selain itu, alat ini juga biasa disebut dengan AVO, yang dalam kepanjangannya ampere, volt, dan ohm, yang artinya suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Baiklah, ini adalah gambar dari alat multimeter digital. Bisa kita lihat di sini. Lanjut. Yang kedua, voltmeter digital. Voltmeter digital merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Dan yang ketiga yakni amperemeter digital. Amperemeter digital sistem yang dimiliki hampir sama dengan sistem yang ada pada voltmeter. Jadi ampere digital ini hampir sama dengan voltmeter digital. Cuman yang membedakan itu hanya pada besar dan cara pengukurannya. Nah, di belakang saya ini sudah terdapat contoh dari voltmeter digital dan amperemeter digital. Bisa lihat sendiri. Selanjutnya, alat ukur listrik analog. Alat ukur listrik analog merupakan alat ukur generasi awal dari sampai saat ini masih digunakan. Bagian banyak komponen listrik dan mekanik yang saling berhubungan. Bagian listrik yang penting adalah magnet permanen, kumparan putar, dan tahanan meter. Bagian mekanik meliputi jarum penunjuk, skala, dan skru pengaturan jarum penunjuk. Nah, ini dia contoh dari alat ukur listrik. Bisa kita lihat sendiri. Alat ukur analog memiliki komponen putar yang akan bereaksi begitu mendapat sinyal listrik.
cara bereaksi jarum penunjuk dan yang menyimpang dulu baru menunjuk akan angka pengukuran, atau jarum penunjuk bergerak ke angka penunjuk perlahan-lahan tanpa ada penyimpangan. Jadi kesimpulannya, jika pada suatu alat ukur, jika mendapatkan sinyal listrik, jika dia menyimpang, berarti alat ukur tersebut tidak baik. Maka dari itu di dalam alat ukur dipasangkan sebuah peredam lemah atau kuat, sehingga alat ukurnya dapat bekerja dengan baik dan sempurna. Kita bisa lihat contohnya dari gambar 8.6, pola penyimpangan jarum meter analog, di mana terdapat simpangan, kita bisa lihat sendiri. Nah, kita lanjut pada gambar 8.7, di mana jenis skala meter analog. Ada 3 jenis skala meter analog. Yang pertama, skala linear atau bertingkat. Yang kedua, skala melingkar, dan yang ketiga, skala kuadran. Itu jika dilihat dari bentuknya. Jika dilihat dari angkanya, ada yang puluhan, ada yang ratusan. Bentuk skala memanjang saat ini kini jarang ditemukan. Bentuk skala melingkar dan skala kuadran banyak dipakai untuk alat ukur voltmeter dan amperemeter pada panel meter. Baiklah, cuman itu yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Helgi Gunardi, pamit undur diri.